perspektif saya, yang paling bergengsi itu dalam sebuah universitas adalah Fakultas Kebudayaan. Sains itu kan hanya bagian, sains itu hanya metodologi. Sains itu metodologi saja. Karena sains itu juga harus nyeni, harus berkebudayaan. Kalau sains tidak berkebudayaan, sains kita mau mengarah kemana? Ke peradaban mana? Dia maknanya ya, salamannya dulu Kang Denny, saya Kang Muda ya. Jadi cocok dua KDM dengan KMH ya, Kang Munawar Khalil. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tidak usah berpanjang-panjang karena waktu kita terbatas. Kang Denny mungkin juga ada keperluan yang lain. Saya silakan Kang Denny mungkin menceritakan bagaimana menerapkan nilai-nilai budaya, khususnya nilai-nilai budaya Sunda dalam praktek tata kelola pemerintahan dari dulu sampai mungkin sekarang yang ke depan. Silakan Kang Denny. Saya disuruh apa? Berbagi pengalaman dan ngadongeng boleh ya. Mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderator yang tampannya ketelatan. Karena tampannya kan dulu waktu muda, sekarang udah telat dibilang tampan. Pak Rektor, Pak Dekan dan semua yang hadir. Sebenarnya kuliah budaya saya sudah tadi sama puisi itu. Saya nangis itu denger itu. Nangisnya ada dua hal di situ. Yang pertama adalah menyampaikan tentang nyambat, kata orang Sunda itu nyambat karuhun. Nah, ini karuhun ini menjadi problem tersendiri dalam hampir 30 tahun ke belakang. Karena ketika bicara karuhun itu selalu diidentikan dengan kemusyrikan, kekafiran, keterbelakangan, ketertinggalan. Nah, kalau kita sudah ingin meninggalkan karuhunnya, saya meyakini bangsa tidak akan punya masa depan. Karuhun itu kan nilai-nilai masa lalu orang tua kita dulu, kakek orang Sunda itu tingkatannya banyak. Itu kayaknya bahasa Sunda dibanding bahasa lain ya. Coba bayangin, aki, nini, buyut, bau, jangawareng, ude-ude, kai siwur. Panjang Pak, bahasa Indonesia mah hese, kakek, nenek, buyut, udah selesai. Makanya jangan terlalu banyak dipakai itu bahasa, nanti takut cepat selesai. Nah, apa artinya bahwa manusia itu tidak akan pernah terpisah dengan masa lalunya. Karena manusia tidak akan terpisah masa lalunya, maka dia akan memiliki hubungan sampai kapanpun bagi mereka yang ingin meletakkan itu dalam kerangka hidupnya. Maka Indonesia itu dulu Nusantara itu daerah-daerah, wilayah-wilayah kebudayaan yang berasal dari wilayah kerajaan itu meletakkan leluhur itu menjadi fundament utama dalam seluruh aktivitas hidup. Maka memulai itu pasti dimulai dengan kalimatnya sederhana. Mipit kudu amit, ngala kudu bebeja. Mipit kudu amit, ngala kudu menta. NU mentradisikan itu dengan tawasul. Sunda mentradisikan itu dengan rekes, raja. Proses hubungannya sesungguhnya adalah perlawanan terhadap filsafat barat. Orang Sunda itu orang kebudayaan, bukan hanya Sunda. Seluruh kebudayaan Nusantara mengajarkan bahwa manusia dengan alamnya adalah satu kesatuan sistem, satu kesatuan nilai, bagian yang tidak terpisahkan. Maka seluruh aktivitas hidupnya ketika dia berhubungan dengan kepentingan mengambil bagian dari alam, berhubungan mengambil kepentingan dari bagian dari alam, maka dia minta dulu. Maka tradisi minta itu membangun tradisi silaturahmi, yaitu tradisi saling mendekatkan. Nu jauh urang deukeutkeun, geus deukeut urang layeut. Pada kesenian itu adalah ranting atau daun atau bunga dari kebudayaan. Kebudayaan itu kan seluruh produktivitas hidup. Bukankah
produktivitas hidup manusia itu yang paling mendasar ada satu adalah bahasa kebudayaan, dua adalah makanan kebudayaan, ketiga adalah pakaian kebudayaan, yang ketiga adalah seni kebudayaan. Bukankah peradaban Barat melakukan hegemoni terhadap kita sebagai bangsa Asia juga dimulai dengan hegemoni bahasa, hegemoni pakaian, hegemoni seni, hegemoni makanan? Bukankah kita adalah produk itu? Nah, sehingga dalam perspektif saya yang paling bergengsi itu dalam sebuah universitas adalah fakultas kebudayaan. Sains itu kan hanya bagian, sains itu hanya metodologi. Sains itu metodologi saja. Karena sains itu juga harus nyeni, harus berkebudayaan. Kalau sains tidak berkebudayaan, sains kita mau mengarah kemana? Ke peradaban mana? Matematika kita mau mengarah ke peradaban mana? Fisika kita mau mengarah ke peradaban mana? Kimia kita mau arah ke peradaban mana? Arsitektur kita mau mengarah ke peradaban mana? Astronomi kita mau mengarah ke peradaban mana? Geologi kita mau mengarah ke peradaban mana? Ya perkabaran di sini, di nu rasa, di nu hate, sabab kabagjaan manusia, lain di nu pikiranana, di nu hate, nah iro hate. Itulah bedanya orang kebudayaan. Jadi orang kebudayaan itu untuk bahagia nggak usah gagah, tuh pakai samping gitu, daya kebudayaan, gaya we. Makanya ngakeun di korok-korokkeun sukung bentek pulokeun, terus hilanglah pengakuan dalam dirinya, kesombongannya tidak boleh ada. Nyangakeun abdi mah teu bodoh-bodoh acan, sederhana kan. Celik putih celak helang can bulan 14 jalan gede sasakuan. Apa sesungguhnya dia lagi menceritakan diri pada semesta, tidak ada niat jelek dalam dirinya, tidak ada sedikit pun kesombongan. Ini saya sudah berserah. Maka terjadilah hubungan emosional yang tertata dan terjaga. Dalam hubungan emosional yang tak tertata dan terjaga inilah, maka nanti manusia akan menuju pada puncaknya. Maka menuju pada puncaknya itu dia akan menuju pada papat kalimat tunggal. Artinya dia sudah bersatu. Maka saya sejak dulu ketika saya jadi wakil bupati, jadi bupati pertama, meletakkan dasar pembangunan yang disebut visi. Itu cukup kalimat saya adalah visi pembangunan berkarakter. Sudah segitu saja. Karena apa sih ciri khas pejabat Indonesia? Ciri khas pejabat Indonesia itu bisa dilihat dari visi misinya. Yang paling aneh, setiap kampanye visinya pas banyak banget, mewujudkan Jawa Barat yang badatun toibatun warapun kupur mansikatnya beriman dan bertakwa. Saya lihat yete karya sastra apa itu novel apa visi ceraing teh. Sebenarnya apa sih manusia berkarakter itu? Manusia berkarakter itu kata orang Jawa kan disebutnya sangkan paraning dumadi. Kata orang Sunda mah papat kalimat pancer. Papat kalimat pancer itu apa? Manusia harus bersenyawa dengan tanahnya, dengan airnya, dengan udaranya, dan dengan panas mataharinya. Maka orang yang sudah bersenyawa dengan ini, dia akan memiliki energi yang besar untuk apa? Untuk membangun piranti kehidupan sampai pada puncak kebahagiaan hidup. Puncak kebahagiaan hidup itu dimulai dari mana? Ya dari manusia itu secara sistemik. Maka dia pembangunan tidak boleh bertentangan dengan nilai tanahnya, pembangunan tidak boleh bertentangan nilai udaranya, pembangunan tidak boleh bertentangan dengan nilai airnya, pembangunan tidak boleh bertentangan dengan nilai panas bumi, panas mataharinya. Maka prinsip dasar saya sebagai orang Sunda, saya memandang alam ini adalah alam feminim, bukan alam maskulin. Maka karena alam feminim, kita tinggal pada sebuah alam feminim. Maka karena kita tinggal pada sebuah alam feminim, sikap kita pada alam yang kita tinggali ini, sikap kita pada alam yang kita pinjam untuk hidup kita bernapas dalam setiap waktu, perlakukanlah secara feminim. Maka orang tua dulu itu leluhur Sunda menyebutnya bumi ini Sunan Ambu. Apa itu Sunan Ambu? Indung maneh.
bapak aing. Indung maneh bapak aing. Kunaon bapak aing? Pan aing mah teu boga indung ayeuna. Nah, mantap Sunan Ambu. Maka Sunan Ambu Indonesia juga sama meletakkan dengan kalimat Ibu Pertiwi. Karena dia karakternya karakter perempuan, sampai-sampai pemahaman teologis orang Sunda memahami Tuhan itu juga lebih kuat sisi femininnya. Maka kok kakek saya dulu ngomong, Jang Dedi cenah Gusti mah urang menyuhunkeun Rohman jeung Rohimna we unggul. Artinya apa? Dia meminta sama Tuhan tidak boleh dulu menceritakan yang lain. Cukup kasih sayangnya saja udah cukup, jangan dulu yang lain-lain katanya. Nah, karena ini yang menjadi kekuatan utama adalah feminimnya. Karena feminimnya, maka kita memperlakukan harus dengan langkah-langkah feminim. Karena langkah feminim, prinsip pembangunannya apa? Kenapa larangan untuk melakukan eksploitasi? Karena tanahnya tanah tumbuh. Karena tanahnya tumbuh, maka prinsip dasar itu kudu kadigali atuh ari luhurna bisa jadi mah. Karena jazirah Arab itu digali atau ditambang, itu kan karena memang permukaannya sudah tidak bisa menjadi kehidupan. Nah, ari tanah Sunda mana teu jadi, KBG jadi. Karena KBG jadi, maka meletakkan kemakmuran dalam pembangunan adalah seberapa besar dia menyayangi tanah air ini. Karena dia seberapa besar menyayangi tanah air ini, maka sumpah kesetiaan negara pun itu adalah sumpah setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tumpah tanah, tumpah darah, tanah dan air. Karena tanah dan air menjadi kesatuan, negara ini agak lama merumuskan itu, tanah itu apa, air itu apa. Tidak bisa itu didapatkan dalam pelajaran kenegaraan. Itu adanya didapatkan dalam pelajaran kebudayaan. Maka tanah itu menjadi feminin, maka langit menjadi maskulin. Maka tanah menjadi feminin, langit menjadi maskulin. Maka rumusan warnanya, tanah berwarna hitam benderanya, langit berwarna putih. Kemudian udara itu menjadi berwarna kuning, dan kemudian matahari panasnya menjadi berwarna merah. Inilah yang disebut papat kalimat tunggal yang mengajarkan tentang Indonesia yang sebenarnya justru kaum leluhur. Justru ajaran-ajaran adat yang lama sekali ajaran adat ini mendapat tempat, bahkan tidak diakui di KTP-nya. Kan lama, karena lama melakukan pencarian itu, kita keburu kerusakannya lama, terbengkalai. Maka sehingga pendekatan ketuhanan dalam perspektif ini tidak ada satupun yang memisahkan antara manusia dengan alamnya dan manusia dengan Tuhannya. Sesuatu yang manunggal itu bedanya. Sehingga kaum kebudayaan bertuhan itu adalah bertanah air. Kaum kebudayaan bertauhid itu adalah mencintai seluruh alam raya secara paripurna. Maka dia sudah melekatkan diri pada ketuhanan secara esensial. Itu bedanya. Kalau itu menjadi spirit, maka seluruh perspektif hidup menjadi energi. Karena perspektif menjadi energi, sesungguhnya bicara tentang ini, maka kita bicara tentang produksi. Ini kan landasan filosofi. Kemudian bicara produksi, maka lahirlah produksi. Maka leluhur kita ini sudah memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dia mengerti betul bagaimana memproduksi rumah dalam perspektif kebudayaan. Maka setiap daerah memiliki perbedaan didasarkan pada karakteristik alam dan lingkungan. Filsafat Sundanya itu adalah ciri sabumi, cara sadesa, jawanda hukum biritna, sacarana lain tepak sejen igel, kacai jadi salui, kadarat jadi saloga, pindah cai, pindah tampian, mi indung kawaktu, mi babak kajaman. Kan sederhana. Apa sih problem dari sisi akademis? Problem akademis kita adalah bahasa-bahasa kebudayaan seperti ini yang sesungguhnya merupakan kekuatan filsafat bagi membangun Indonesia tidak pernah menjadi landasan berpikir al-ilmiah kaum akademik.
langsung saja keluar terus ke Prancis, ke Yunani. Langsung saja kita ke Plato, Socrates. Pan Socrates macam pernah jadi RT di Depok. Pendekatan Plato belum tentu cocok untuk pendekatan Garut. Kenapa? Ya berguru itu kan harus pada orang yang sudah meletakkan kerangka dasar peradaban di sini. Kita tinggal menyempurnakan apa yang menjadi kelemahan leluhur kita. Kalau kita ganti judul mengambil pada orang lain, balik hadiah, nyentuh bisa nyeunana paling masih ada di TV. Nah ini, karena itu coba lihat, saya boleh deh melihat piranti ikat. Saya sudah mempelajari itu. Semakin ke timur ikat makin semakin pendek. Semakin ke arah barat semakin tinggi. Ikat Madura segini, ikat Surabaya segini, naik ke Jogja segini, naik ke Jawa Barat segini, naik ke Sumatera ke Lampung segini, nanti ke Sumatera Barat segini, nanti ke Sumatera Utara segini. Terus rumah juga begitu. Makin ke timur rumah makin pendek, makin ke barat ke Sumatera makin tinggi. Kan ini perspektif kebudayaan yang didasarkan pada nalar apa? Nalar lingkungan. Nalar lingkungan didasarkan pada apa? Pada rasa. Rasa didasarkan pada apa? Pada cinta. Apa yang hilang dari seluruh ilmu pengetahuan yang ada di negeri ini adalah cinta yang hilang. Nah, karena ini yang menjadi perspektifnya, maka lahir produk-produk ini sesungguhnya menjadi produk identity. Nah, dari seluruh produk identity ini, gitu loh, produk identity ini sesungguhnya ini adalah landasan bagi pembangunan Indonesia. Jadi kalau ingin membangun Jawa Barat, misalnya saya bicaranya Jawa Barat, apakah harus ke depan? Tidak. Menurut saya harus mundur dulu ke belakang. Kenapa harus mundur dulu ke belakang? Karena kita ke depan tanpa arah, ini mau kemana? Kata orang Sunda, lamun urang neangan kulon wetan deui. Lamun urang neangan itu ieu deui. Lamun urang neangan aya eueuh deui. Lamun urang neangan bener salah deui. Karena ini kita salah dalam melangkah ini, bingung mau pergi kemana, maka kita harus kembali ke apa? Ke asas kita, ke dasar kita. Dasar apa kita? Dasar kebudayaan. Kemudian ketika bicara kebudayaan dalam tata kelola pemerintahan itu hanya bagian dari strategi untuk membangun piranti kebudayaan. Maka negara yang akan mengalami kemajuan adalah negara yang berkebudayaan. Ayo, yang melawan sama mama dan papahnya. Kalau tidak nurut, nanti saya bawa lo ke barak militer. Kekacauan kemudian tidak ada yang bisa menyelesaikan, maka sudah, barak TNI adalah cara untuk menyelesaikan.